Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan soal ujian nasional biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan soal kali ini kita akan membahas soal ujian nasional yang terkait dengan protista. Lebih khususnya adalah protista yang mirip hewan, yaitu protozoa. Adik-adik, dari hasil pengamatan air kolam di bawah mikroskop ditemukan protozoa berikut ini. Jadi pada soal ditampilkan gambar seperti ini, 3 gambar, gambar nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya pertanyaannya adalah, berdasarkan ciri-cirinya, protozoa 1, 2, dan 3 secara berurutan termasuk kelompok. Oke adik-adik, di sini ada pilihan. Jika kita melihat pilihannya ada Ciliata rhizopoda, Flagellata, dan Sporozoa, maka di sini kita dapat membedakan protozoa menjadi beberapa kelompok berdasarkan alat geraknya. Jadi, di sini adik-adik protozoa. Oke, protozoa di sini berdasarkan alat geraknya. Oke. Berdasarkan alat gerak yang dimilikinya, protozoa ini dibedakan menjadi 4 kelompok. Ya. Yang pertama, kita kenal dengan istilah rhizopoda. Adapun rhizopoda di sini adalah spesies-spesies yang memiliki alat gerak berupa kaki semu atau sering dikenal dengan istilah pseupodia. Nah, selanjutnya kelompok yang kedua itu dikenal dengan istilah kelompok Flagellata. Mengapa? Karena spesies-spesies yang tergolong ke dalam Flagellata ini bergerak menggunakan bulu cambuk atau sering dikenal dengan istilah flagella. Selanjutnya, kelas yang ketiga itu adalah Ciliata. Di mana adik-adik, Ciliata di sini, spesies-spesies yang termasuk dalam kelas Ciliata bergerak dengan rambut getar yang ada di pinggir-pinggir tubuhnya. Rambut getar ini sering dikenal dengan nama cilia. Selanjutnya, kelas yang terakhir itu dikenal dengan nama Sporozoa. Spesies-spesies yang terdapat pada kelompok Sporozoa adalah spesies-spesies yang tidak memiliki alat gerak. Oke, dia tidak memiliki alat gerak. Nah, adik-adik, ketika kita sudah mengetahui prinsip pengelompokan pada protozoa, maka kita dapat melihat soal kembali. Kita perhatikan gambar nomor 1. Oke. Gambar nomor 1 ini spesiesnya sering dikenal dengan nama amuba sp. Ini genus dari amuba. Nah, biasanya amuba ini bergerak dengan kaki semu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa amuba di sini berarti termasuk ke dalam kelompok rhizopoda. Selanjutnya di sini untuk gambar nomor 2 ini adalah kelompok spesies yang bernaung di bawah genus Euglena. Nah, ini alat geraknya berupa satu bulu seperti bulu atau rambut ya di bagian atas tubuhnya ya. Nah, ini dikenal dengan nama bulu cambuk sehingga Euglena ini masuk ke dalam kelompok
flagellata. Jadi dia masuk ke dalam kelompok flagellata. Selanjutnya, mari kita lihat gambar nomor 3. Gambar nomor 3 ini adalah gambar dari spesies yang termasuk ke dalam genus Paramecium. Nah, biasanya Paramecium ini bergerak dengan rambut getar. Mari kita lihat, di sini ada rambut getar di pinggir-pinggir tubuhnya, rambut getarnya banyak sekali. Itulah yang kita sebut dengan silia. Maka Paramecium pada gambar nomor 3 ini masuk ke dalam kelompok Ciliata. Jadi ini masuk ke dalam kelompok Ciliata. Oke adik-adik, setelah kita menganalisis ketiga gambar ini, tentu kita bisa langsung menjawab soal ini ya. Jadi untuk soal ini, berdasarkan ciri-cirinya, protozoa 1, 2, 3 secara berurutan termasuk kelompok. Jawabannya adalah Rhizopoda, Flagellata, dan Ciliata. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah B. Rhizopoda, Flagellata, dan Ciliata. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang protozoa. Baik kelompok-kelompok yang bernaung di bawah protozoa yang dibedakan berdasarkan alat geraknya. Adik-adik tetap semangat, belajar terus, cintai terus biologi, dan sampai jumpa.